Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berwawancara dengan Pak Ustadz tentang suatu yang fenomena yang cukup meresahkan masyarakat atau mengganggu aktivitas masyarakat, yaitu virus COVID-19 atau disebut. Baik, langsung saja kita bertanya kepada Pak Ustadz Nairul Abrol. Di sini cara Islam mengatasi atau meringankan virus COVID-19 atau disebut virus corona. Yang akan saya tanyakan pertama ialah mengapa coronavirus datang secara tiba-tiba di tahun ini, di tahun 2020? Apakah karena suatu bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia? Apakah karena perilaku manusia itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu." Tidak ada hal sesuatu yang menimpa kepada kita semua kecuali semua itu adalah ketetapan dari Allah. Jadi semua atas kemauan Allah, atas kehendak Allah. Apakah itu tarbiyah, pendidikan pelajaran bagi kita, apakah itu teguran? Untuk mengetahui hal itu ya mengikuti, mengontrol kondisi diri kita sendiri. Kalau kita terlalu banyak dosa, kesalahan, maka sadari ini teguran dari Allah. Kalau kita merasa saya sudah benar kok dapat musibah seperti ini, mungkin ujian. Kalau bersabar, innallaha ma'as-sabirin, nanti akan banyak hikmah yang akan kita dapat. Baik. Jadi intinya itu segala sesuatu datangnya dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi pertanyaan kedua di sini, apa makna musibah dalam perspektif Islam, Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Segala musibah itu kan bahasa Arab, asoba yusibu. Allah menimpakan sesuatu. Allah menimpakan sesuatu, segala hal, entah itu peristiwa, entah itu menurut kita adalah tragedi. Biasanya orang yang ahli, yang spiritualnya kuat, ahli ibadah, segala sesuatu itu dianggap peristiwa, dianggap ujian. Tapi bagi orang yang rendah keimanannya, ibadahnya malas, ketika mendapatkan segala hal, keputusan takdir dari Allah, dianggap tragedi, dianggap wah ini berat. Kalau bagi orang beriman, semua itu hanyalah peristiwa, hanya ujian. Karena kita ini makhluk Allah, khalqillah, hanyalah boneka yang siap diamalkan oleh Allah. Kita hanya bisa bertadabbur, mengatur, memanage, berikhtiar, kan semuanya dari Allah. Yang ngatur Allah, yang menentukan Allah. Allah menciptakan kita, sekaligus Allah menciptakan bagaimana apa yang akan kita perbuat, apa nasib kita, bagaimana nasib kita. Jadi kita terima aja, tawakal saja. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman itu bertawakalnya hanya pada Allah. Pasti akan ada hikmah. Di atas ilmu itu ada hikmah. Di bawahnya jahlun, kebodohan. Di atasnya ilmu, di atasnya lagi hikmah. Kita kalau hanya mendapatkan ilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jaminannya hanya mendapatkan derajat, itu pun gak jelas derajatnya itu. Apa derajatnya sampai 50%, 70%. Tapi di atasnya ilmu ada hikmah. Yang keutamaannya di atasnya ilmu. Innal hikmata tazidu syarifa syarafa wa tudrikal muluk madarikal muluk. Orang yang tidak hanya berilmu tapi berhikmah, ilmunya dimanfaatkan. Dia bukan hanya tahu apa itu sabar, tapi dia sabar. Dia bukan hanya tahu sholat, tapi dia sholat. Dia bukan hanya tahu agama, tapi dia amalkan agamanya. Itu hikmah namanya. Kalau orang sudah mencapai hikmah, maka
tazidu syarifa syarafa, yang mulia akan semakin mulia, wa tudrikal mamluk mazarikal muluk, bahkan yang statusnya budak akan diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan derajatnya raja-raja. Jadi yang penting kita jangan hanya tahu sabar adalah bla 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 bla. Kita harus mengamalkan. Oh, sabar ini seperti ini. Oh, betah ini seperti ini. Nanti hikmahnya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan terus mengurus makhluknya, dan setiap makhluk itu akan diberi ujian, dan setiap ujian yang diberikan kepada manusia ialah bertujuan agar manusia memperbaiki diri dan berusaha mempertebal iman dan takwanya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga di sini. Bagaimana cara Islam menghadapi musibah atau cobaan yang begitu berat, seperti aktivitas terganggu dan semuanya harus berlibur, tetap di rumah saja, seperti itu. Dulu di masa Rasulullah dulu pernah mensabdakan tentang berkaitan penyakit yang menular seperti sekarang. Rasulullah bersabda, wala adwa wala tiyaratah wala hamatah wala sofaroh. Sebetulnya tidak ada penyakit yang menular, tidak ada penyakit yang menular, wala tiyaratah, tidak ada ramalan-ramalan, itu tidak ada, wala hamatah, tidak ada itu ilmu tebak-tebakan. Kalau bulan ini akan terjadi seperti ini, kalau bulan hemah seperti ini akan terjadi seperti ini. Itu tidak ada semua. Khurafat. Wala sofaroh, tidak ada juga mitos-mitos seperti kata orang di bulan Sofar akan terjadi musibah seperti ini. Nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya wala yuratu mumaridun ala musahhin. Tidak ada penyakit, orang sakit menularkan penyakit kepada yang sehat, kecuali yang sehat berbuat sesuatu yang menjadi sebab penyakit masuk pada dirinya. Jadi kalau terjadi seperti ini, apa kata Nabi? Firra minal majzum kama tafirru minal asad. Dulu ada penyakit kusta. Penyakit kusta ini kata ahli medis dulu, ahli pengobatan dulu menular. Apa kata Nabi? Larilah kamu, menghindarlah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana kamu lari menghindar dari harimau. Jadi menghadapi seperti ini, kalau memang sudah ada informasi akurat dari para ahli menghadapi virus corona harus begini, ya ikuti saja sebagai proses ikhtiar, Seperti sekarang disuruh tidak boleh keluar rumah untuk sementara 2 minggu, ikuti saja, asal itu betul-betul resmi arahan dari pemerintah atas dasar kebijaksanaan dari pemerintah bekerja sama dengan para ahli. Itu sebagai ikhtiar zahir kita. Adapun ikhtiar batin kita ya tetap semua itu dari Allah. Kita harus sabar, harus betah, harus tawakal. Datangnya penyakit dari Allah, yang mengangkat penyakit juga Allah. Insya Allah akan ada hikmah, asal antara tawakal, antara ikhtiar batin, doa, permohonan dengan ikhtiar zahir mengikuti arahan pemerintah itu sejalan, dijalankan semua. Ya, gitu. Jadi yang namanya musibah seperti saat ini itu, seperti virus COVID-19, kita harus tetap mewaspadai dan berdoa serta berusaha untuk menyelamatkan diri dan semuanya. Dan Umar bin Khattab di sini berkata, penyakit itu datang dari dirimu sendiri, dan juga obatnya ada pada dirimu sendiri. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, ada musibah seperti sekarang ini? Dulu Rasulullah pernah bersabda, dan sabda beliau ini dihafalkan oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf.
Kata sabda Nabi begini, faida sami, ini Nabi membicarakan tentang ta'un. Ta'un ini dulu penyakit yang wabah, penyakit yang ganas. Kata Ibnu Qayyim, ta'un ini kalau menimpa pada seorang, itu tubuhnya akan membengkak, panas. Bukan hanya itu, warna kulitnya akan berubah, kadang hitam, kadang merah, hijau, kadang sampai pucat, dan menular. Nabi menanggapi tentang ta'un. Apa sabda Nabi? At-ta'un min ayatir rijzih ibtallahu bihi nasan min ibadihi. Ta'un adalah ujian dari Allah yang Allah berikan kepada manusia dari beberapa hambanya. Kemudian faida sami'tum bihi, apabila kalian mendapatkan informasi tentang ta'un menimpa di suatu daerah, ini sabda Nabi, maka fala tadkhulu alaihi, jangan kamu masuk di daerah situ. Ini kan ikhtiar zahir nih kan. Misalnya corona ternyata menimpa di daerah di Jakarta, maka orang sini yang biasa ke Jakarta stop dulu sampai kondisi kondusif. Fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Apabila penyakit ta'un itu menimpa di daerah kamu sendiri, maka fala tafirru minhu, kamu jangan keluar rumah dulu, diam dulu. Jadi kalau menurut saya, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya termasuk di Cina kemarin, termasuk di Korea Utara, Korea Selatan, ketika virus corona sudah wabah, akhirnya pemerintah memutuskan jangan keluar. Nah, seperti di Malaysia, jangan keluar, diam untuk sementara 2 minggu sampai proses sterilisasi selesai. Jadi itu sudah mengikuti apa? Mengikuti arahan Rasulullah itu sudah. Ya, Rasulullah sebagai ikhtiar zahir kita. Jadi kita nggak cukup tawakal, harus berusaha agar kita semua keluarga, tetangga semua selamat dari corona ini, dari wabah ini. Ya. Jadi yang terakhir itu dengan memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesuatu musibah akan terasa ringan dan terselesaikan. Iya, betul itu. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kita menghadapi kegagalan misalnya dalam sebuah proses, kita nggak usah minder. Kita meraih keberhasilan dalam sebuah proses, kita tidak usah terlalu terbuai, biasa saja. Yang penting inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita ingin menjadi kekasihnya Allah, ingin dicintai oleh Allah, kita tidak boleh hazan, sedih, resah, tidak boleh punya perasaan khauf, takut, pesimis, tidak boleh, harus optimis. Mau ada musibah, nggak ada musibah, hati kita, psikis kita biasa aja. Yang penting sudah ikhtiar. Dan upayakan ikhtiar zahirkan diri kita selamat, semuanya selamat. Dan ibtihal, ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, sadarkan diri, muhasabah lagi, koreksi diri apa kekurangan kita. Yang penting jangan putus asa, jangan pesimis. Semuanya harus lanjut, ide-idenya terus dilanjutkan, karya-karyanya terus dilanjutkan. Jangan mandek gara-gara seperti ini. Sampai nanti menunggu arahan dari pemerintah. Kalau sudah dari pemerintah proses sterilisasi sudah selesai, berkarya lagi, lanjutkan lagi. Jangan resah karena musibah tragedi seperti ini, jangan. Jadi tetap semangat dan bersyukur jalani hidup, berdoa dan berusaha yang terbaik. Saya dan Pak Ustadz Nairul Abror mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua penonton channelnya Safraul, jangan lupa like, share, subscribe agar terus istiqomah, makin istiqomah dan berkembang. Amin. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk semua.